Hello guys, welcome in Bang Ari Jendong. Nah, jadi kali ini aku mau sharing ke kalian. Pernah gak sih teman-teman kalau misalnya kalian mau munculin video kalian atau judul kalian itu ada di searching atau beranda YouTube ya cuy. Pastinya banyak banget para YouTuber pula atau kalian sebagai konten kreator di YouTube mau ya guys ya, video kalian atau ya bisa dibilang apa yang kalian buat itu, mau itu video long atau nggak video short, itu muncul ditelusuri benda atau beranda YouTube ini ya bre. Tentunya bisa teman-teman lakuin. Ingat guys ya, ini nggak semestinya tentang algoritma, cuman teman-teman ada usaha dan juga ikhtiar yang teman-teman bisa lakuin ya cuy. Buat teman-teman kalau misalnya merasa cocok untuk video ini, coba diklik like-nya dulu guys ya. Jangan lupa untuk di-share dulu ke teman-teman yang lain. Kalau misalnya teman-teman mau ikutin video aku yang selanjutnya, tentunya bisa di-subscribe juga ya cuy. Nah, jadi kali ini gimana sih cara biar video kita itu ada di tampilan YouTube ini ya cuy. Ketika kalian ngeklik suatu video atau ngeklik sebuah keyword, nah contohnya misalnya cara makan pakai sumpit misalnya guys ya. Dan di sini ada video kalian pertama, kedua atau ketiga atau keempat. Nah, gimana sih caranya biar bisa bikin kayak gitu ya cuy. Tentunya kayak gitu tuh bisa teman-teman peragain atau praktekin. Yang pertama tentunya harus bisa view-nya banyak. Nah, cara biar view-nya banyak gimana bang? Nah, teman-teman bikin video yang semenarik mungkin dan tentunya bikin judul yang sekiranya itu orang tuh bakal nyari. Jangan ketika teman-teman mau bikin cara makan pakai sumpit, nah ini kan keyword ada nih, cara makan pakai sumpit, terus teman-teman malah bikin judulnya apa, sumpit buat makan kayak gini loh, sumpit buat makan kayak gini loh. Nah, kayak gini kan yang ada malah jarang guys, ujung-ujungnya tuh malah jualan yang ada ya, malah jual sumpit ya. Makanya sebisa mungkin teman-teman kalau misalnya mau bikin keyword, mau di itu apa kayak kata kunci atau nggak apa, nah referensinya caranya di sini. Misalnya contoh tadi teman-teman mau bikin konten sumpit, nah di sini kan banyak nih kayak sumpit anak-anak, visual yang sekiranya itu banyak yang dicari sama orang-orang. Nah, ini bisa dimasukin di keyword atau hashtag teman-teman, mau di deskripsi atau enggak di video sebelum teman-teman upload videonya cuy. Nah, ini bisa ya, kalau teman-teman mau nafsu semuanya juga nggak apa-apa, masukin aja guys ya. Tapi sebisa mungkin 3 kata kunci pertama itu harus ada relevan dengan video teman-teman. Contohnya kalau teman-teman bikin apa video yang tentang makan pakai sumpit buat mie ayam, nah ya udah teman-teman pertama yaitu keywordnya itu sumpit buat sumpit mie ayam. Nah, itu yang pertama guys ya. Yang kedua berarti sumpit gacuan. Nah, gacuan kan samanya tuh ya. Ketiga sumpit kayu. Nah, itu kan relevan tuh 3 sumpit itu. Nah, baru teman-teman di hashtag keempat atau hashtag kelima itu bisa dicampur sama hashtag yang lain, kayak misalnya sumpitan atau enggak sumpit anak atau enggak sumpit apapun itu yang sekiranya relevan dengan judul teman-teman atau video teman-teman semua ya cuy. Nah, kalau teman-teman udah menyesuaikan dari video udah gede, terus judulnya udah gede, terus hashtagnya udah gede, segala macamnya lah. Nah, teman-teman harus bisa bikin thumbnail yang menarik mungkin. Karena apa? Karena ini thumbnail nih bahasanya guys ya, kalau kalian mancing, tentunya thumbnail itu sebagai umpan. Nah, kalau misalnya umpan kalian itu bagus, tentunya ikan-ikan pada nyamperin dong. Nah, kalau umpan kalian itu busuk atau nggak jelas lah, nah mana ada sih ikan yang mau nyamperin umpan kayak gitu, nggak tertarik lah, nggak seksi lah istilah kayak gitu guys ya. Makanya sebisa mungkin teman-teman kalau misalnya bikin thumbnail, nah bikin thumbnail atau nggak bikin judul itu semenarik mungkin. Mau pakai AI, mau pakai Google atau nggak apapun itu bebas, intinya sesuai dengan teman-teman. Nah, ya pastinya teman-teman tahu lah kriteria bagus atau enggaknya tuh kayak gimana untuk bikin thumbnail ya cuy. Ya teman-teman bisa compare aja YouTuber yang udah besar, YouTuber yang menengah, YouTuber yang kecil, pasti kelihatan kok perbandingan thumbnailnya. Nah, jadi itu bisa dibikin dan bisa dijadiin referensinya juga ya cuy. Nah, buat teman-teman selanjutnya, kalau misalnya mau bikin video YouTube atau dikontenin, tentunya cara yang lain yang mungkin bisa dibilang ya bisa ngebantu juga teman-teman buat up video teman-teman juga, tentunya harus riset. Dan ketika udah riset itu sebisa mungkin diaplikasiin ke teman-temannya dari segi informan, dari segi informasi yang ada di video kalian, narasi, judul, thumbnail. Nah, risetnya gimana? Teman-teman bisa nge-compare sekiranya ya relevan dengan video yang kalian pengen bikin ya guys ya. Dari itu orang luar negeri atau enggak, ya udah yang sekiranya masih ada di kaitan sama kalian.
Contohnya misalnya teman-teman di sini mau bikin video tentang game. Nah, tentunya banyak kok kayak video game luar negeri. Mereka tuh banyak guys, bule-bule yang punya ide-ide konten yang menarik. Nah, teman-teman bisa nih cari searching-searching yang sekiranya sama ya, yang dan juga ya bisa dibilang satu segmen sama kalian tentang game juga. Contohnya misalnya gini guys ya, video game. Nah, video game news tentunya. Gini tuh banyak kayak teman-teman bisa dijadiin referensi aja cara bikin videonya, atau nggak teman-teman suka main game, teman-teman bisa nih kayak cuma sekedar gameplaynya doang, nggak ada komentar segala macamnya. Nah, ini bisa banget nih dipakai ini juga. Pokoknya teman-teman banyak lah yang bisa dijadiin referensinya. Tinggal cari aja referensi atau riset itu dari luar negeri dan teman-teman bisa aplikasiin di channel kalian sendiri ya cuy. Dan kalau udah tentunya kata kuncinya itu dimainin intinya. Kata kunci mau itu di deskripsi atau enggak di hashtagnya. Nah, mungkin itu aja guys ya. Cara ini udah 100% berhasil karena butuh waktu dan juga butuh algoritma menyesuaikan ya. Ya bisa dibilang waktunya itu nggak cepet banget dan lama banget ya, tapi nggak cepet banget ya. Tapi ya intinya kita ikhtiar dan pastinya setiap konsistensi itu akan berbuah hasil di waktu yang tepat ya cuy, bukan yang waktu yang segera. Mungkin itu aja guys ya. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye. Damn.